Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda penderitaanmu pindah kepada orang ketiga. Jadi sesungguhnya ketika orang ketiga ini merebut mantan dari kita, dia tidak pernah menyadari bahwa semua penderitaan yang kita jalani pada saat ini itu akan pindah kepada dia. Kenapa demikian? Yang pertama, kita pun tahu persis bahwa sebenarnya kenapa kita bisa bertahan bersama mantan berlama-lama sedemikian lamanya, ya karena satu-satunya jawaban kita mencintai dia. Orang yang mencintai itu dia sanggup menerima pasangannya dengan segala kekurangan dan kekurangannya. Sehingga penderitaan pun akan dia jalani dengan bahagia. Yang penting bisa bersama dengan orang yang dia cintai ini. Orang yang dia cintai ini adalah orang yang boros. Orang yang dia cintai ini adalah orang yang matre. Orang yang egois, orang yang serakah, orang yang emosional. Orang yang pemarah, suka bertengkar, dan seterusnya. Dia tahu persis tuh. Misal mantan seperti itu. Ya, kita bertahan bersama mantan. Di dalam segala penderitaan itu kita harus sabar dan sabar. Ya, karena apa? Karena mantan itu adalah orang yang tadi, ya, lengkap sekali itu, serakah, matre, boros, dan seterusnya. Dan kita menjalani penderitaan itu dengan bahagia. Karena kita tetap bersama dengan orang yang kita cintai. Dan cinta itu dalam sekali. Cinta itu adanya di hati. Ya, sementara yang permukaan, penampilan fisik dan seterusnya, itu nafsu. Cinta itu di dalam hati. Ya. Nah, itulah yang membedakan kita dan orang ketiga. Ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena nafsu. Yang dilihat adalah permukaannya. Orang ketiga belum tahu mantan itu seperti apa. Yang dia lihat mantan punya penampilan menarik. Misal sangat cantik, pinter dandan. Kalau di foto kelihatan keren. Punya pekerjaan yang bagus. Nah kan yang dilihat permukaannya. Tapi dia tidak pernah tahu siapa mantan yang sesungguhnya, karakter dan watak aslinya mantan seperti apa. Nah, ketika orang mencintai, dia menjalani penderitaan itu dengan bahagia. Karena yang dia lihat bukan permukaannya. Ya, dia mencintai seseorang dengan hatinya, hati ke hati. Dan itu yang orang ketiga tidak punya. Sehingga orang ketiga akan menjalani penderitaan bersama mantan betul-betul dengan menderita. Ya, karena dia tidak punya cinta yang di hati. Dia mencintai mantan karena melihat kelebihan fisiknya saja. Padahal yang namanya kelebihan performa fisik, yaitu 1-2 bulan orang sudah jenuh tuh. Ya, yang cantik setelah bersama 3 bulan jadi biasa. Yang ganteng juga jadi biasa. Ya. Jadi seperti halnya kita pengen beli mobil misal. Kalau belum kebeli, itu keren sekali. Tapi setelah kebeli, ya biasa-biasa saja. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita menjalani penderitaan itu dengan bahagia karena kita cinta, orang ketiga akan menjalani penderitaan itu betul-betul dengan menderita. Nah,
Jadi itu tandanya yang pertama. Penderitaan kita pindah kepada orang ketiga, karena orang ketiga sekarang bersama mantan, otomatis kan seluruh sifat, watak asli, karakter mantan tadi, ya semuanya yang harus menerima itu adalah orang ketiga. Orang ketiga tuh yang sekarang harus menjalani, mendapatkan omelan berjam-jam. Mantan misalnya hobinya ngomel tuh. Ya, ada dia merasa keinginannya sedikit saja tidak tercapai, ngomelnya bisa 3 hari. Bagaimana tuh orang tidak menderita? Orang lain bertengkar, suami istri bertengkar biasa, tapi setengah jam sudah beres. Sementara mantan itu punya stamina bertengkar yang luar biasa hebatnya. Kalau sudah bertengkar berminggu-minggu dia sanggup, ya, dan selalu diingat-ingat. Ya, semua orang belanja, tetapi mantan luar biasa. Ya, bagi kita uang 1 juta itu berharga, tapi bagi mantan uang 1 juta dipakai nongkrong di mall begitu, 2 jam juga sudah habis. Bagaimana orang tidak menderita? Sudah jungkir balik cari duit, tetapi pasangannya tidak bisa menghargai jerih payahnya. Kalau orang menghargai jerih payah itu dikasih uang, dia manajemen dengan bagus. Jadi barang, jadi makanan, jadi baju, dan seterusnya. Tapi kalau orang tidak menghargai jerih payah, ya, diberikan uang, ya hilang saja. Dipakai untuk senang-senang saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan itu kan rasa. Ya. Nah, rasanya itu yang juga akan pindah kepada orang ketiga. Sebabnya kenapa? Kita banyak ya yang menjalani perpisahan itu karena direbut oleh orang ketiga. Orang ketiga itu bukannya kemudian merasa tidak enak, merasa sungkan karena sudah merebut pasangan orang, bukan. Tetapi justru mereka jadi jumawa, jadi sombong sekali, memamerkan mantan yang berhasil dia rebut. Dia berpikir dengan cara itu akan membuat kita tambah menderita. Padahal justru sebaliknya, ketika dia senang melihat penderitaan kita, maka dia berusaha membuat kita jadi lebih menderita dengan cara memamerkan mantan bersama dia, tentunya di media sosialnya. Justru itu akan membuat penderitaan kita itu pindah kepada dia. La tushiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan atau kegembiraan di atas kesusahan orang lain. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Nah, maka ketika orang ketiga ini memamerkan kemenangannya, kebahagiaannya, berhasil merebut mantan dari kita, itu adalah pertanda bahwa penderitaan rasa yang kita rasakan, beban yang berat itu akan pindah kepada orang ketiga. Jadi orang ketiga akan merasa menderita, dan ketika beban itu lepas dari kita, kita akan merasa bahagia. Bersama mantan, orang ketiga merasa segala sesuatunya jadi susah. Nyari uang jadi susah, ya. Bekerja jadi susah. Apalagi berteman, berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarganya juga jadi susah. Dan stres ya, karena diomeli, dimarahi setiap hari, setiap saat. Nah, sementara kita akan merasakan hidup kita diberkahi. Kita merasa apapun yang kita kerjakan bisa menjadi sumber rezeki yang berlimpah. Waktu kita terasa betul-betul bermanfaat. Ada begitu banyak kemajuan yang bisa kita lakukan pada saat ini. Kalau kita bercermin, kita lihat
Justru setelah berpisah dengan mantan, berat tubuh kita jadi begitu ideal, ya. Kita terlihat awet muda, bahkan lebih muda daripada usia kita. Nah, sementara orang ketiga terlihat menderitanya, terlihat kurus kering, terlihat menua jauh lebih tua daripada usianya. Nah, inilah kira-kira tanda-tanda ketika penderitaan kita pindah kepada orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.